Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, calon-calon tamu Allah yang tergabung dalam KBIHU As-Sunnah, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Walaupun memang pagi-pagi kita sudah diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan. Ini ujian juga bagi kita ini. Dan semoga saja teman-teman kita, saudara kita yang dalam perjalanan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang perumahannya itu kedatangan tamu ya, itu di jalan. Semoga hujan cepat reda dan air tidak bertambah. Termasuk saya tadi pagi melihat tren air di belakang ini kali ini, Pak. Jadi mau ke sini benar-benar dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doanya semoga tidak banjir lagi. Ya, pada bulan Mei tahun 2025 alhamdulillah di rumah saya 2,5 meter. Ya, mudah-mudahan ini rezeki dari Allah SWT. Selawat serta salam kepada kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua. Semoga kita selalu berusaha menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga Allah kita di antara kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, ada dua materi ya. Pertama, season pertama adalah wudu, tayamum, dan sholat. Kemudian season kedua nanti kita kembali untuk dinamika kelompok. Mungkin ada materi kemarin yang belum selesai ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar umroh dan haji, nanti bisa kita diskusikan. Tapi perlu juga diketahui bahwa tidak mungkin dalam satu kesempatan itu bisa diselesaikan semua. Karena masalah ibadah ini ya masalah yang memang harus benar-benar kita pahami ya, kemudian semoga juga kita bisa mengamalkan dalam prakteknya nanti insya Allah. Ada pengumuman-pengumuman yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama adalah adanya tahap ketiga pelunasan. Ini bagi yang cadangan yang baru. Mungkin ada yang hadir hari ini mungkin. Bu Komaria ya? Ya. Bu Sri. Kemudian juga ada Pak Sarif. Ya, Pak Sarif. Ada juga Bu Komaria. Belum hadir. Nah, Bu Komaria, oh alhamdulillah. Ya, ini dari apa namanya Keranggan Permai. Nah, Ibu Kamariah alhamdulillah sudah MCU. Menurut beliau hasilnya bagus
mudah-mudahan istiqoah dan bisa pelunasan. Begitu juga Pak Sarif, Bu Sri, ya, besok MCU mudah-mudahan lancar. Nah, kemudian kalau memang masih ada waktu, kalau memang sudah ada paspor, nanti kita komunikasi, semoga bisa ke Kemenak. Ya, kalaupun belum, mungkin kita hari Selasa. Kemudian Bu Komariah yang paspornya masa berlakunya sudah habis, itu saya sudah kirim via WA syarat-syarat pembuatan paspor. Ya, itu dekat ke apa namanya, Cibubur Junction, ya, itu di situ ada. Ya, kalau memang nggak ada ya terpaksa ke Teluk Pucung. Teluk Pucung dari Keranggan lumayan jauhnya. Kata Bu Komariah, jauh banget Pak. Kalau urusan haji jauh, itu amal soleh semua, insya Allah ibadah semua ya. Ya baik. Nah, kemudian juga di Kemenak atau Kemenhad sekarang sudah mulai apa namanya diminta manifest untuk pembloteran. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Nah, juga ada jamaah yang gagal sistem pada saat tahap kedua, ya. Artinya pada saat melunasi tahap kedua kemarin error, kemudian bisa pelunasan di tahap ketiga. Kemudian ada juga yang istiqoahnya belum keluar, ya. Ya, jadi nanti kalau memang sudah istiqoah masih bisa pelunasan tahap ketiga. Tahap ketiga ini perlu dicatat tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari. Ya, tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari. Itulah masa pelunasan tahap ketiga. Semoga doa kita semua kepada Pak Sarif, kepada Bu Sri, kepada Bu Komariah, mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini insya Allah. Karena memang apa namanya, pemerintah membuka tahap ketiga ini, memang Kota Bekasi wabil khusus jamaahnya masih kurang. Ya, ini kalau nggak salah lebih kurang 500-an lagi Pak ya, 500-an lagi. Karena jamaah Kota Bekasi 5.125, ya. Sekarang baru terserap sekitar 4.500. Mudah-mudahan Pak Sarif, Bu Sri, Bu Komariah bisa berangkat. Ya. Nah juga ya, apa namanya, manasik ikut aja Bapak Ibu ya, manasik ikut aja. Ya, ini ilmu insya Allah tidak mubadir. Ya, semoga itu sangat bermanfaat dalam hal penyelenggaraan haji dan umroh nanti. Nah, inilah pengumuman yang up to date ya untuk para jamaah. Kalau yang lain-lainnya ini walaupun sudah istiqoah, sudah lunas, sudah lagi ikut manasik, jangan lupa jaga kesehatan ya Bu ya Pak. Yang tensinya lebih dikit normal aja, gula darahnya juga begitu. Karena nanti masih ada pemeriksaan terakhir pada saat asrama haji, ya. Pada saat mau berangkat masih diperiksa. Mudah-mudahan dari sekarang dan seterusnya Bapak Ibu sehat walafiat insyaallah. Amin. Ya. Baik, mari kita awali dengan talbiyah. Semoga kita semua bisa hafal, paham, dan insya Allah kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Sesi pertama adalah mengenai wudu, tayamum, sholat qasar, sholat jamak qasar, sholat sunnah, sholat jenazah. Ya, ini mohon untuk bisa sama-sama kita perhatikan. Hadis ini bukan berarti ibu-ibu, bapak-bapak belum bisa berwudu, bukan. Semua kita yang mau sholat pasti syarat utamanya adalah wudu. Begitu wudunya kurang sempurna, maka ya dalam sholat kita juga kurang sempurna. Maka wudu ini perlu untuk kita pelajari kembali. Nah, jadi nanti jika ada bapak ibu kok berbeda, sesungguhnya bukan berbeda, tapi di mana mungkin kita ya sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ada yang bertanya, bagaimana kita sudah berwudu sekian lama masih keliru? Nah, kalau kita memang ilmunya sampai di situ, ya berarti kita mohon ampun kepada Allah. Ya, semoga dengan wudu yang apa adanya yang kita amalkan pada saat ini, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan berpikir, jangan gelisah, wah gimana saya ini wudunya nggak beres, sholatnya nggak diterima, ya apa gunanya saya sholat dari umur 30 sampai 70, 40 tahun sholat gimana ini? Ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, apalagi kita terutama ini kita insya Allah mau haji. Kita haji ya karena punya kemampuan, ya sehat, punya duit, kemudian ilmu kita sedang mendalami sekarang, kemudian tidak terhalang dalam perjalanan. Akan tetapi jangan juga dilupakan bahwa karena kita mampu maka kita haji. Akan tetapi ibadah lain itu juga jangan sampai kita tinggal. Artinya di sini kalau kita sholat ya syaratnya wudu. Bagaimana wudunya? Ya kita tentu sumbernya cuma dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sini kita ambil. Sehingga nanti insya Allah kita dalam praktek ataupun mengamalkan wudu, ya kalau sempurnanya betul adalah wudunya Rasulullah. Kita berusaha untuk bagaimana kita agar sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin Bapak Ibu menyimak aja karena memang waktu kita terbatas, tapi nanti Ibu bisa mendalami, kemudian juga nanti bisa ditanyakan ya pada saat kita nanti ada sesi tanya jawab, dan juga ibu-ibu bapak tanya secara jabri juga pada saya Pak Haji jangan apa-apa. Dan di sana kita nanti selebih daripada ibadah-ibadah wajib ada talim. Ya kita terus berdiskusi. Ya 40 hari kita di sana kan nggak kemana-mana ya. Kecuali lagi sholat, lagi umroh, lagi haji. Kita perdalami insya Allah semuanya. Mudah-mudahan pulang haji nanti hajinya mabrur jadi ustadzah semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk dasar hukum kita berwudu adalah Quran pertama. Ya, Quran itu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Ini saya bacakan saja, nanti ibu-ibu bisa nyimak kalau ada punya di aplikasi di HP, ya. Kemudian dia tuh bawa Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi wa lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang sholat itu orang beriman, ya. Kenapa begitu? Karena memang iman itu ucapan, keyakinan dalam hati adanya Allah, kemudian ucapan syahadah, ini sampai kepada Islam, kemudian wa amalu bil arkan, mengamalkan ya apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam keseharian kita dengan segala kemampuan yang ada. Yang bisa mengamalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, wabil khusus yang wajib-wajib adalah orang beriman. Ya. Jadi kita ini alhamdulillah sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, apalagi mau pergi haji, ya, itu luar biasa keimanannya. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, ya, kita hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, ya, basuhlah wajahmu. Yang mana wajah? Wajah itu adalah batasan tumbuhnya rambut, sampai di bawah dahi. Ya, ini dibasuh. Mana dibasuh ini artinya kalau prinsipnya adalah rata airnya di tempat wudhu, di tempat anggota wudhu. Karena kita terbiasa dengan banyak air, jadi ya, banyak dipakai. Tapi dalam kondisi tertentu itu hanya yang penting bisa rata dengan air. Maka kita wudhu itu, nah ini batas rambut, ya, sampai ke dagu sini. Ya, kalau berjenggot, saya berjenggot, dan berjenggot lagi itu di sela-sela. Ya. Nah, di sini dikatakan wajah. Ya. Kemudian tangan sampai siku. Kalau dikatakan tangan sampai siku, mulainya dari siku ke bawah atau dari jari-jari ke bawah. Nah, ya. Ini udah paham semua, udah pintar semua. Ya, makanya saya bilang ini bukan ngajarin, tapi untuk mengulangi apabila ada yang kurang kita perbaiki. Jadi mencuci tangan sampai siku itu dari jari-jari tangan sampai ke siku. Ya, ini baru bicara Quran dulu. Ya, nanti kita bicara hadis. Nah, kiri, kanan, ya. Dan sapulah kepalamu, sapu. Mana sapu di sini? Rasulullah mempraktekkan begini. Air, kemudian malah dipercikkan begitu, kemudian kita sapu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, selesai. Ya. Nah, kemudian nanti sunnahnya disampaikan lagi ke berikutnya. Kemudian kedua kakimu sampai kedua mata kaki, kaki sampai dua mata kaki. Dari mana mulainya? Dari jari-jari kaki. Makanya ketika kita mencuci kaki bukan begini posisinya, tapi begini, ya, dari jari kaki sampai mengalir ke dua mata kaki, ya. Nah, jika kamu junub, artinya di sini karena janabat itu akibat apa disebabkan adanya jima, ya, adanya jima, maka itu ada wajib junub. Kemudian mandilah, ya, mandi junub itu udah pada hafal semua, ya. Udah puluhan tahun, ya, keluarga insya Allah udah mahir. Nah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kapus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah.
tayam tayamum. Tayamum itu simpel aja. Memang ada dua pendapat yang mengatakan bahwa ya tepuk tangan kalau ada debu, di atas debu yang suci, tidak ada kotoran manusia, tidak ada kotoran binatang, ya. Kemudian bukan apa namanya tanah basah, nanti belepotan, cemongan. Nah, tapi debu. Tapi kalau memang nggak ada debu, ini prakteknya kalau memang di pesawat, ya. Ini sebenarnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan. Isyarat aja. Artinya kita bisa menempelkan tangan di dinding di kaca pesawat itu, bisa menempelkan di jok pesawat. Ya. Kondisinya apa? Kondisi pertama kalau sakit, yang kedua nggak punya air, yang ketiga dalam perjalanan. Sakit yang tidak bisa kena air. Nah, kemudian tidak punya air. Air punya cuma sedikit. Rasulullah katakan, orang-orang yang menyiapkan air untuk minuman onta atau hewan-hewan, jika cuma itu airnya yang ada, sementara dia pergi wudhu, nggak boleh ngambil air itu. Karena onta ya ataupun hewan-hewan lain nggak bisa nyari air dia. Ya, kalau kita ada alternatif apa? Ayam. Perjalanan juga seperti itu. Nah, itu contoh konkret saja. Kita berada di pesawat. Itu air yang ada di pesawat itu hanya untuk istinja, terbatas sekali. Kalau orang mau duduk di situ, maka nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pesawat. Nah, maka kita tayamum itu ya tepuk tangan, apakah di tempat debu yang kelihatan debu atau di dinding pesawat atau di jok pesawat. Ya, hadis yang kita pahami bersama adalah dia ke muka, ya ke muka rata, kemudian sini sudah. Ya, maka kata Ali bin Abi Thalib, jika kita menggunakan logika untuk sebuah perintah memang nggak masuk akal. Ya, tayamum bisa untuk sholat, malah janabat bisa untuk menghilangkan najis. Nah, kenapa? Karena Allah sudah memperbolehkan. Nah, jadi kita sepakat saja bahwa jikapun ada air sedikit dalam pesawat, mungkin pas untuk minum atau pas untuk istinja di dalam toilet, maka kita sepakat kalau nanti begitu datang waktu sholat di pesawat, kita itu tayamum, ya 445 jamaah, calon jamaah dalam pesawat, kalau semua pakai air di situ, ya kan? Maka ini adalah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hanya disapu wajah dan kalau tanya kenapa nggak di sini? Kok di sini? Nah di sini kan udah ada debu. Waktu ditepuk kan udah ada debu. Nah, maka di wajah sama di sini. Ini nggak usah ragu, nggak usah ragu. Karena memang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah kemudian ini adalah sesuatu yang wajib. Cuci wajah tadi wajib. Ya, kemudian cuci tangan sampai siku wajib. Kemudian mengusap kepala wajib. Kemudian mencuci kaki wajib. Ini wajib ini jangan ditinggal. Ya, kalau dalam kondisi kita normal, tidak perjalanan, tidak sakit, dan ada air. Ya, baik. Sekarang kita dalam hadis. Ya. Hadis itu kita pegang kitab ini, Bu. Makanya kan dalam jadwal manasik ada dianjurkan bawa Bulughul Maram. Tapi sekarang kita harus bawa kitab. Itu aplikasi Bulughul Maram juga ada. Atau kitab-kitab lain yang sahih hadisnya, seperti Bukhari Muslim, ya, Ibnu Majah bisa, nggak apa-apa. Nah, tapi kita berpegang kepada satu hadis, ya. Kalau dalam aplikasi ini, itu hadisnya nomor 31, bab wudu.
Nah, di sini dalam bab wudu ini ya, hadisnya 31. Saya bacakan saja supaya kita ini apa namanya jangan sampai nanti 31. Ya, ya, ya. Ini bab wudu ya. Nah, di situ dicontohkan oleh apa namanya seorang sahabat, ya. Di sana ada namanya umroh, bentar ya. Hilang. Ini biar kita punya referensi. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, itu bab wudu, itu hadis yang ke 37, ya, 37 kitab Bulughul Maram. Apakah apa namanya beda sampul, tidak masalah, tapi hadisnya sama. Saya baca terjemahannya saja ya. Dari Humri, ya, bahwasanya Utsman minta air wudu, ya, minta air wudu. Utsman bin Affan ya. Yang Utsman ini sahabat Nabi dan beliau ketemu dengan Nabi. Jadi beliau langsung ketemu dengan Nabi. Lalu ia cuci dua tangannya 3 kali. Ya. Nah, ini tadi kan tangan sampai siku. Tapi sekarang pergelangan tangannya sunnah. Pergelangan tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini baru bicara berapa kali? 3 kali. Tadi nggak bicara berapa kali. Ya, karena memang Quran itu minimal 1 kali, tapi sunnahnya 3 kali. Kemudian dia berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung dan mengembuskannya. Jadi cuci mulut, naik air ke hidung dan mengeluarkan itu 3 kali, dan ini kategori masih sunnah, ya. Nah, kemudian dia cuci mukanya 3 kali. Nah, ini jadi kalau Quran berbicara sekali, Rasulullah SAW beliau mempraktekkan 3 kali. Nah, ini bukan Rasulullah SAW mengada-ngada, bukan. Karena Rasulullah itu, ya, kata Allah SWT, beliau itu, ya, mengerjakan sesuatu atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukanlah Rasulullah SAW, ya, itu mengerjakan sesuatu menurut pikirannya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu apa namanya guru besar, guru maha besar itu Allah, ya. Jadi nggak mungkin salah. Nah, jadi Quran tadi bicara 1 kali, kemudian dalam praktek Rasulullah SAW mencuci muka 3 kali. Kemudian dia cuci tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Itu tadi. Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi bicara 1 kali. Tapi Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita 3 kali. Ya. Yang mencuci tangan sampai siku 3 kali. Ya. Itu cucinya itu satu-satu. Ya. Saya pikir udah paham semua. Ya. 3 kanan baru pindah 3 ke kiri, jangan 1 dipindahin lagi. Ya, 3 dulu, 3, kemudian kiri di 3. Kemudian yang kiri dengan 3. Kemudian dia usap kepalanya. Nah, mengusap kepalanya itu cukup 1 kali.
mengusap bukan membasuh. Jadi dari depan ke belakang, nah ke belakang ke depan lagi sambil memasukkan telunjuk ke telinga, kemudian mencuci telinga. Nah, dalam mencuci telinga ini ada mengatakan itu satu paket dengan cuci mengusap kepala, ada mengatakan ini adalah sunnah. Nah, jadi itu satu paket. Nah, jadi dari depan ke belakang sampai tengkok, kemudian ke depan masukkan jari-jari telunjuk ke tangan, kemudian ini sudah selesai. Kemudian dia cuci kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali kanan tadi ya. Jadi cuci dari atas, dari jari-jari kaki sampai ke bawah sampai mata kaki 3 kali. Kalau tadi dalam Al-Quran 1 kali, tapi Rasulullah SAW 3 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Nah, kemudian ia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Nah, jadi hadisnya muttafaqun alaih, sahih. Kalau sahih itu berarti bisa diamalkan. Derajat di bawahnya hasan, ada kekurangan dikit, tapi kalau nggak ada hadis lain juga bisa diamalkan. Yang nggak bisa diamalkan adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah atau mauquf itu ditelusuri hadis ini tidak sampai ke Rasulullah SAW, cuma sampai kepada tabi'in saja, ini tidak bisa jadikan hadis. Nah, jadi hadis itu adalah perbuatan, ya, ucapan sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi hukum bagi kita. Nah, baik, itu mengenai wudu. Ya, selesai. Ya, nanti tanyakan itu maksudnya supaya nanti insya Allah lebih sempurna lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu belakang Allah SWT, ya, di dalam surah An-Nisa 43 juga ada itu penjelasan mengenai, ya, wudu, tayamum, dan janabah. Itu ada juga di dalam surah An-Nisa ayat 43. Nah, inilah yang menjadi syarat untuk kita sholat. Berarti yang pertama adalah wudu jika ada air, caranya seperti tadi. Nah, jika tidak ada air, tayamum, caranya seperti tadi. Ya, ini kita sepakati. Kenapa? Karena memang kalau bicara masalah pendapat bingung. Oh, pendapat A, B, C, D. Tapi kita ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kita amalkan, mudah-mudahan insya Allah kita tidak salah dalam beribadah. Baik. Kemudian masuk bab sholat. Ya. Sholat itu kita paham semua, kata Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Ditegakkan Islam itu atas 5 fondasi yang untuk syariat syiar Islam. Ya, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Pertama syahadat tauhid, kedua syahadah rasul, kemudian sholat, zakat, saum, baru haji. Ya, maka dari itu kita yang mau haji ini, ya mudah-mudahan kita sholatnya sudah beres dalam pengertian, ya kita melaksanakan sholat, ya kita juga cara sholat kita itu adalah semoga sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Ya, perintahnya dalam Al-Quran ya tentu banyak, tapi sholat ini adalah bentuk ibadah yang pada bulan ini kemarin tanggal 16 Januari 27 Rajab. Itu kalau yang ibadah lain itu melalui wahyu.
dari Allah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya, misalnya waqif apa namanya? Khudh bi amwalihim sadaqatun tutahhirukum wa yusallu alaihim. Ambil harta mereka, ya, kemudian untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, itu perintah zakat. Perintah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, surah Al-Baqarah 183. Itu melalui wahyu juga. Tadi surat At-Taubah 103, zakat juga melalui wahyu. Nah, haji juga yang akan kita laksanakan nanti wahyu juga. Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah jika mampu. Bapak-bapak sudah mampu semua insyaallah, ya. Nah, kemudian Sholat ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ya, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kewajiban kepada Rasulullah SAW untuk umatnya sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu, 17 rakaat. Ya, pada saat Rasulullah SAW beliau kembali dari Isra Mi'raj, beliau sholat diimami oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengimami. Bagaimana tata cara sholat subuh? Jibril jadi imam, maaf Bapak, Rasulullah jadi imam. Sholat zuhur, Jibril jadi imam, Rasulullah jadi imam. Sholat asar juga demikian. Sholat maghrib juga demikian. Sholat isya juga demikian. Ketika sudah tuntas 5 waktu ini, maka Rasulullah SAW baru memanggil sahabat. Ya, mari kita sholat. Rasulullah yang menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Ya, selesai sholat subuh, sholat duhur, habis sholat duhur, sholat asar, habis sholat asar, sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat isya, selesai semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini yang menjadi patokan buat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang melihat Rasulullah salat? Sahabat. Maka para sahabat inilah yang meriwayatkan hadis-hadis ya, yang melihat langsung bagaimana tata cara Rasulullah SAW salat. Nah, sekali lagi juga dalam kesempatan ini bukan mengajari, akan tetapi kita mungkin ada kekeliruan dalam kita mempraktikkan sholat, ya tentunya mungkin itu karena keterbatasan ilmu. Semoga sholat Bapak Ibu yang sudah dengan serba kekurangan mungkin juga sudah sempurna diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya hanya ingin praktek saja sedikit supaya nanti kita semua insya Allah sepakat dengan apa yang kita lakukan. Ya. Maaf Bu ya, saya mau belakangi ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu ya? Ya, izin dulu Bu. Ntar ada orang tua di apa namanya apa itu di Belantat gitu. Dan saya mempraktekkan ini bukan yang terbaik. Kira-kira seperti itu Rasulullah mengajarkan. Tapi yang paling sempurna sholatlah Rasulullah SAW. Saya mulai dengan takbir. Perlu diketahui, ya, dalam sholat, ya, itu disebut oleh Allah SAW, innamal a'malu binniyat. Pertama, sholat itu adalah rukunnya di niat. Niat letaknya di dalam. Oke. Nah, kemudian takbir, namanya takbiratul ihram. Bapak ini kelihatan ya? Ya, sekali lagi tidak mengajari, tapi mudah-mudahan kita sama. Ini kalau kita mau takbir, itu wajibnya rukunnya menghadap kiblat. Bagaimana kalau kita dalam pesawat? Kalau berangkat dari
Bekasi ke Jeddah arahnya kemana Bu? Mana? Ke barat. Kalau pulang dari Mekah ke Indonesia, nah, jadi ini adalah tata caranya dulu. Ketika kita mau sholat, nah, tangannya isyaratnya lah isyarat seperti orang menyerah. Ya, orang menyerah. Orang menyerah di mana? Ini ya. Kita menyerah kepada Allah SWT. Kita belakangkan semua dunia itu, kita tidak bawa dalam sholat. Ini idealnya seperti itu. Ya. Maka kita seperti ini. Ya. Ada yang mengatakan setentang bahu seperti ini, ada yang mengatakan setentang bahu seperti ini. Maka ketika kita sudah Allahu Akbar, ya, mau dua cara boleh naik dikit, ya, tapi jangan kita ya melakukan sesuatu yang tidak lakukan sholat. Allah, ya, ini kalau ada ini diperbaiki, bukan nggak boleh dulu ya sudahlah, ya, tapi Allahu Akbar, ya, ini adalah untuk takbir. Kemudian setelah kita takbir, ya baca iftitah. Ada baca Allahumma ba'in baini, ada baca apa namanya inna sholati, ya, wajah tu Allahu akbar kabir. Silakan, yang penting ada hadisnya, banyak variasi wajah. Nah, kemudian kalau kita ruku apa ya? Ya, ruku itu antara kepala dengan bagian belakang ini, ini jadi didoain aja. Nah, jadi gini ya. Nah, lihatnya ke tempat sujud. Saya tanya bapak-bapak, saya ini sudah lurus nggak kepala sama bagian belakang? Lurus? Kalau belum, sampaikan belum lurus. Lurus. Udah, dikit. Udah. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada orang kembali ke sini, ada dilepas. Ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di sana itu orangnya banyak. Ya, malah ketika sudah Allahu Akbar, lepas ini aja. Kita jangan usil. Yang usil Pak ya. Itu ada apa namanya sumbernya, ada contohnya. Jangan nanti wah kok nggak sama dengan kita, berarti kita lebih baik. Kalau sudah timbul ya khawatir kita yang kita anggap lebih baik malah nggak diterima sholatnya, gitu ya. Allahu Akbar. Cukup. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal. Nah, ini sujud. Ya, sujud. Perhatikan, ya. Ini bukan untuk laki, bukan untuk perempuan, untuk umat Muhammad, ya. Untuk laki-laki itu perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini tangan tadi tempat sujud. Nah, ini tangannya diangkat, kiri kanan diangkat, ya. Kemudian jari-jari kaki itu dirapatkan, rapat ya, rapat. Kalau yang nggak kelihatan berdiri, rapat. Nah, ini apa, jidat, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki dan jari-jarinya bersentuhan di tempat sujud. Inilah yang disebut 7 anggota sujud. Nah, kemudian kita bangkit, Allahu Akbar. Ini iftirash. Jadi kaki-kaki kiri masukkan ke kanan, kaki kanan angkat ini jadi lurus, ya lurus. Nah, itu setiap gerakan seperti itu, nggak perlu dikasih contoh lagi. Cuman bedanya begini, ini juga ada nanti bapak-bapak lihat, ibu-ibu lihat sholat subuh 2 rakaat ya. Ya. Nah, orang ada duduk iftirash tidak menjadi masalah. Ya, ada orang duduk tawarruk begini, miring ke kiri. Nah,
Ya, kalau sholat subuh ada kemungkinan beda dalam arti duduk iftirosh. Tapi kalau sholat maghrib dan sholat yang lain, sepakat semua ulama dulunya tawaruk begini, miring ke kiri, kakinya diangkat. Nah, ketika salamnya ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada jeda. Jadi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, assalamualaikum. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan itu lengkap. Kemudian tidak berlama-lama, tidak istirahat ke kiri, cuma assalamualaikum doang. Ya, pakai doang, assalamualaikum. Assalamualaikum doang. Oke, ini sekilas saja tentang tata cara sholat. Ya. Ini tata cara sholat itu sholat apa saja. Oke, sekarang kita mulai dengan sholat jamaah. Ya, nanti kalau yang nggak setuju boleh protes, boleh kritik, boleh nambah. Yang nggak boleh itu yang udah tahu ditanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah SWT, sholat yang kita kerjakan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu namanya sholat tamam. Sholat apa? Arti tamam sempurna. Ada kalanya sholat itu karena perjalanan, karena halangan dan lain sebagainya. Maka di dalam surah An-Nisa ayatnya yang ke berapa ini? 101. Ya, An-Nisa 101. Ya. Ini supaya kita yakin. Jangan nanti ada yang ngomong, cuma ke Medan aja naik pesawat lagi cuma 2,5 jam. Masa pakai jamak kosor? Nah, jadi An-Nisa berapa tadi? 101. Ya, 101. Ya, dicatat nanti di rumah dilihat dibaca gitu. Nah, 100. Nah, kata Pak Zulkifli 100 C. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza atma'tum fa aminus sholat wa aqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Benar ya? Benar enggak itu? Ya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah dan di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu, ini 100 ya, tapi nggak apa-apa, ini yang masalah, ini tadi masalah waktu, tapi 101 ya, salah saya tadi ya, oh ya, maaf, ya diingetin dong, jangan didiemin. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tafuru minas salati in khiftum ayyaftiyakum ayyaftatul ladina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Nah, ini yang 101 ya. Dan apabila kamu bepergian, kita pergi haji ya, pergi kan? Nah, di muka bumi, artinya kemana sajalah, mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Timur Tengah, mau ke Mekah, mau kemana ya? Ini enggak terbatas pada pergi ke Mekah ini, bapak-bapak ibu yang suka traveling ya, yang ke Eropa, Amerika, kemana ya? Ini berlaku ayat ini, ya. Maka tidaklah mengapa, nggak apa-apa kata Allah, nggak apa-apa, ya. Kamu mengqosor, ya kan?
Sholatmu di sini sembahyang, sholat aja, jangan dia sembahyang. Dan jika kamu takut diserang orang-orang kafir, ya sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, kita ambil simpulnya saja dari dasar ayat ini, ya. Coba diperhatikan. Ada sholat jamaah, ya. Itu kita di luar tamak, di luar sholat yang biasa, jamaah. Jamaah itu mengumpulkan dua waktu sholat tanpa disingkat. Contoh, Bapak Ibu mau bepergian jauh. Jauhnya sejauh mana? Dalam hadis yang sahih dikatakan Rasulullah SAW dalam perjalanan sudah sampai dengan 3 mil, lebih kurang 4,5 kilo lebih kurang. Tapi dalam perjalanan. Kalau beliau masih di tempat, kemudian azan zuhur, beliau sholat zuhur, ya, azan, qomat, sholat zuhur, qomat lagi, tarik asar. Karena belum bepergian, maka sholatnya 4. Nanti masuk waktu asar, tidak sholat lagi. Nah, tapi kalau beliau berangkat dari rumah menuju ke dalam satu tempat dalam perjalanan, ketemu, ya, itu waktu zuhur, maka beliau jamak qashar. Adzan, qomat, sholat zuhur 2 rakaat, qomat lagi, sholat asar 2 rakaat, selesai. Namanya jamak qashar akhir. Takdim, maaf. Asar ditaruh ke zuhur, di waktu zuhur. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengqashar salat itu zuhur ditarik ke asar. Tapi ingat tadi ayat saya baca, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman itu waktunya sudah ditentukan, ya. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jika Rasulullah SAW bepergian menarik sholat zuhur ke sholat asar, yang beliau kerjakan duluan yang mana? Zuhur. Berdasarkan An-Nisa ayat 103 tadi, ya. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, qomat sholat asar 2 rakaat. Dilakukan pada waktu asar, namanya jamak qashar akhir. Udah 2. Kemudian ketemu maghrib. Maghrib nggak boleh diqashar. Maghrib berapa rakaat? Dibagi 2? Nggak ada. Ada salah satu setengah, yang ada juga witir. Nah, jadi kalau misalnya maghrib amal, adzan, qomat, sholat maghrib, ingin menarik salat isya ke salat maghrib, maka qomat lagi tarik sholat isya ke sholat maghrib. Ini namanya jamak. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam perjalanan beliau menarik. Nah, ini contoh, ya. Contoh konkret buat kita yang mau haji. Saya ulangi sedikit. Menarik waktu asar ke waktu zuhur ketika di mana? Di Arafah. Menarik waktu maghrib ke isya ketika di mana? Di Musdalifah. Nah, ini prakteknya seperti itu. Jadi kalau kita nanti biarpun sudah azan maghrib di Arafah, benar itu sholat wajib, tapi Rasulullah SAW mencontohkan kita sholat di Musdalifah. Maghrib bawa ke sana, ketemu dengan sholat isya, tarik dia ke isya, tapi yang dilaksanakan maghrib duluan. Ya, sudah. Berarti ini jamak qashar. Nah, sekarang ada qashar doang. Ya. Cuma 2 rakaat doang. Ya, kapan saja. Ya, misalnya, ya kita nggak mau tarik asar ke zuhur, boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Itu biasanya di mana kalau kita haji? Di Mina. Ketika kita berada di Mina, ini
Ini kita sepakati aja, karena saya sering mendengar juga banyak khilaf. Tapi kalau Bapak Ibu ya itu melihat hadis Rasulullah SAW yang begitu panjang lebar dalam kitab Bulughul Maram ini mengenai haji, sifat haji Rasulullah SAW, beliau sampai di Mina, ketemu waktu, misalnya nih ya, kita berangkat dari Mekah ke Mina tanggal 8, walaupun malam itu tanggal 8, kalau 7, tanggal 7 Dzulhijjah terbenam matahari, malam ya tanggal 8, maka kita berangkat ke Mina. Mungkin sholat maghrib dan isya sudah kita di Mekah, tapi ketika besoknya ketemu dengan sholat duhur, maka Rasulullah SAW qosor 2 rakaat, adzan, qomat, sholat duhur 2 rakaat. Ini sunnah. Ya. Kemudian ketemu dengan sholat asar, adzan, qomat, sholat asar 2 rakaat. Ketemu dengan sholat maghrib, tidak qosor. Ketemu dengan sholat isya, qosor lagi, adzan, qomat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Ketemu dengan sholat subuh, nggak qosor, ya sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dilakukan Rasulullah, perlu juga diketahui, sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib, ada qobla zuhur, ada ba'da zuhur, ada ba'da maghrib, ada ba'da isya, ada qobla subuh. Ketika kita mengqosor sholat, maka tidak ada lagi sholat sunnah. Apakah mengqosor asar dengan duhur, tidak ada sholat sunnah. Apakah kita mengqosor maghrib dengan isya dengan maghrib, tidak sholat sunnah. Tetapi yang ada sholat sunnah adalah ketika kita masuk waktu subuh, itu ada namanya qobla. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Nah, inilah jamak qosor. Nah, ya, jadi kita sepakat ini bukan sesuatu yang diadakan, tapi memang berdasarkan hadis. Kalau nanti Bapak Ibu buka kitab Bulughul Maram itu ada namanya sifat haji Rasulullah SAW, itu ketemu hadisnya panjang lebar mengenai bagaimana cara sholat di Mina. Oke. Nah, Bapak Ibu melakukan Rasulullah SAW, ya, dikit lagi. Kemudian di sana kita juga ada sholat jenazah tiap hari. Subuh ada jenazah, ya, zuhur ada jenazah, asar. Nah, jadi sholat jenazah itu singkatnya niat saja sholat untuk jenazah. Biasanya di sana lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Maka kalau lebih dari 1 nanti dalam doa ini, perhatikan, ya, Allahu Akbar, baca suratul Fatihah sampai selesai. Ya. Allahu Akbar lagi, baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Ya, di sana bukan 1 orang yang meninggal yang kita sholatkan, maka kita jamak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Minimal itu. Tapi kalau kita tahu cuma satu yang meninggal, cuma bapak-bapak, nggak tahu siapa bapak-bapaknya. Ya, kalau bapak-bapak, misalnya ini meninggal di sana, mau nggak? Mau nggak? Oh, orang menginginkan, tapi jangan minta mati di sono, jangan. Saya mau aja ya Allah, biar masuk surga mati aja, oh, jangan. Itu namanya putus asa. Makanya di puskesmas kemarin nggak ditanya, poin 17 itu, ada nggak pernah ingin mengakhiri hidup, Pak? Ada yang berani, Pak? Ya kan? Nah, jadi kalaupun di sana misalnya seorang bapak yang meninggal itu ketahuan seorang lagi, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih. Kata ibu-ibu, mana? Ya kan? Kalau ibu-ibu punya cita-cita, tidak ada masalah. Terbaik di mana aja menurut Allah. Tapi jangan kita mati di muka, sama aja. Nah, jadi kalau ibu-ibu ya doanya lain lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih. Itu. Kemudian soal yang terakhir ada 2 pendapat, ada nambah doa, ada selesai. Maka di sini tidak jadi masalah. Maka ketika sudah
apa namanya itu takbir yang terakhir, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, bawa ke makam. Nah, ya, nah kemudian Bapak Ibu yang Allah SWT, itu masih banyak sholat-sholat sunnah lain yang tata caranya itu adalah sama dengan apa yang kita ajarkan tadi, baik itu sholat malam atau tahajud, ataupun sholat witir, ataupun sholat duha, ya, ini sama tata cara sholatnya. Nah, demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini apa yang saya sampaikan ini tentu sumbernya Al-Quran dan hadis, kita sepakati. Nah, mungkin pada penyampaian-penyampaian yang lalu ada ustaz-ustaz kita beda pendapat dengan kita, ya itu sekarang beda pendapat itu coba kita akomodir, kita sepakati sebagaimana yang saya baca, baik itu suratnya maupun hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang saya lupa, mohon diingatkan. Kalau memang ibu-ibu ada yang ingin menambah, bapak-bapak, ataupun ada yang mau ingin bertanya, semoga saja kita semuanya menjadi apa namanya abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Demikian, ada mau bertanya?